sungguh sangat kecewa. Kecewanya itu atas dua hal. Pertama, opsi yang diusulkan oleh Partai Demokrat, yaitu pilkada langsung, tetapi dengan 10 perbaikan besar, 10 persyaratan yang harus dicantumkan dalam undang-undang pilkada yang baru, itu ditolak oleh semua fraksi. Di tingkat panja juga tidak tembus. Artinya apa? DPR berkeinginan hanya dua opsi. Opsi langsung, di mana PDI Perjuangan dan sejumlah partai politik berada, kemudian pilkada oleh DPRD yang itu diusung oleh Koalisi Merah Putih. 10 tahun sama memimpin negeri ini. 10 tahun itu pula rakyat mengetahui, kita semua mengetahui banyak sekali ekses, banyak sekali penyimpangan, banyak sekali hal-hal yang tidak benar. Kalau pilkada langsung ini tidak dilakukan perbaikan. Tetapi saya juga harus mengatakan demokrasi kita telah berkembang. Kenapa harus setback, harus mundur kembali ke pemilihan tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD? Dengan sangat jernih, Partai Demokrat, saya pribadi mengusulkan agar opsi pilkada langsung tetapi dengan perbaikan-perbaikan besar itu diterima. Kenyataannya ditolak. Undang-undang itu harus mencerminkan kehendak rakyat. Bukan maunya DPR sendiri, bukan maunya presiden sendiri. Presiden mendapatkan kekuasaan dari mana? Dari rakyat. Anggota DPR RI dapat kekuasaan dari mana? Dari rakyat. Berarti yang berdaulat itu rakyat. Oleh karena itu, kalau kita menyusun apakah undang-undang dasar, apakah undang-undang, ingat bahwa yang harus kita dengarkan, yang harus kita perhatikan, dan yang harus kita rujuk adalah kehendak dan aspirasi rakyat. Saya menguji dengan cara yang saya pilih, antara lain menyampaikan pandangan saya melalui YouTube, kemudian Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan pers secara gamblang, pilihan Partai Demokrat, boleh dikata 70% lebih rakyat bersetuju pilkada tetap langsung tapi dengan perbaikan-perbaikan besar. Saya memasuki media sosial, dukungannya malah lebih tinggi lagi, di atas 90%. Artinya apa? Rakyat masih menghendaki pilkada langsung. Rakyat ketika memilih wakil-wakilnya di DPR, di DPD, dan utamanya dalam konteks ini adalah DPRD, tidak tahu, tidak pernah membayangkan, tidak tahu ada rencana bahwa gubernur, bupati, dan wali kota yang memilih mereka, bukan rakyat lagi. Rakyat tidak tahu, berarti pemilu legislatif kemarin tidak klop antara yang dipikirkan rakyat, yang diyakini rakyat, bahwa dia hanya memilih wakil rakyat di DPRD, dan kelak kemudian akan memilih gubernurnya, bupatinya, ataupun wali kotanya secara langsung. Dalam undang-undang yang mengatur peran, tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, Undang-Undang tahun 2004, dan saya pikir juga Undang-Undang pemerintahan daerah yang baru, yang akan terbit tahun ini, juga tidak secara eksplisit dan secara resmi memberikan kewenangan itu kepada DPRD. Partai Demokrat berencana dan kami sedang mempersiapkan akan melakukan gugatan hukum. Sedang kami pertimbangkan mana yang paling tepat ini, kepada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.